Selamat hari Minggu ya. Bertemu kembali dengan kakak-kakak pendamping dari Paroki Santo Laurentius Brindisi, Pematang Siantar dengan edisi Minggu Biasa ke-12. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tahu nggak kakak-kakak pendamping sedang berada di mana? Nah, sekarang kita lagi berada di Gereja Katolik Paroki Santo Antonio Maria Claret Tomok. Wah, kakak-kakak pendamping sedang berada di Tomok, tepatnya di Pulau Samosir. Siapa adik-adik yang di rumah sudah pernah ke sini? Aku. Nah, gimana kabar adik-adik yang ada di rumah? Pasti baik dong Kak Grace, karena kita kan selalu mematuhi protokol kesehatan. Wah, bagus sekali. Gimana kita berikan tepuk salut untuk adik-adik yang ada di rumah? Wah, ini bagus tuh Kak Grace. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Wah, bagus sekali. Nah, adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik nih. Tentang apa ya Kak Sartika? Ada yang bisa tebak nggak? Kasih clue-nya dong Kak. Oke, clue-nya adalah kegiatan yang sering kita lakukan seperti mau makan, mau belajar, mau tidur, atau ketika bangun tidur. Berdoa. Berdoa ya Kak? Yap, betul sekali. Oke, kakak mau nanya lagi nih. Siapa yang mau tidur berdoa? Aku. Siapa yang sudah bangun berdoa? Aku. Siapa yang mau makan berdoa? Aku. Dan siapa yang sudah makan berdoa? Bukan aku. Itu sudah bagus ya adik-adik, tapi lebih bagusnya lagi kalau adik-adik di rumah berdoa sesudah makan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tahu nggak gimana kita berdoa yang baik dan benar? Aduh, gimana ya Kak Grace? Doa yang baik dan benar itu seperti doa yang diajarkan Yesus Kristus ya Kak? Doa Bapa kami Kak Tere. Iya Kak Sartika. Ya, betul sekali. Adik-adik yang di rumah, kita berdoa yang baik dan benar itu seperti doa yang diajarkan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Kita mulai dengan menyapa Allah, memuji atau mengucap syukur, memohon atau meminta kepada Allah, menyerahkan diri, dan yang terakhir menutup doa. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita contohin satu-satu ya. Mulai dengan menyapa Allah. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Itu merupakan salah satu contoh penyapaan. Ya, betul sekali Kak Tere. Kita lanjut dengan memuji Allah ya. Misalnya kita bersyukur untuk hari yang cerah dan kita bersyukur untuk kesehatan dan lain-lain. Begitu kan Kak Grace? Wah, bagus sekali Kak Sartika. Nah, selanjutnya memohon dan meminta. Misalnya memohon kesehatan dan memohon permohonan kalian yang lainnya. Wah, bagus sekali tuh Kak Maria. Ayo adik-adik, dua lagi, tinggal mempersembahkan diri dan menutup. Semoga kami menjadi anak-anak yang baik dan berbakti kepada orang tua kami. Itu merupakan contoh penyerahan diri ya adik-adik. Dan doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus. Begitu kan Kak Grace? Wah, betul sekali kakak-kakak. Itu 5 urutan doa yang benar dan baik ya. Semoga adik-adik yang di rumah bisa menirunya ya. Nah, gimana adik-adik yang di rumah? Sudah bertambah kan pengetahuannya tentang berdoa yang baik dan benar? Pasti sudah dong Kak Grace. Nah adik-adik, untuk memulai kegiatan Minggu Gembira kita pada kali ini, mari kita berdiri dan bernyanyi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus.
yang luar biasa. Selamat pagi pada Minggu Gembira pada saat ini. Kita awali ibadah kita ini dengan berdoa pembukaan. Lipat tangannya, letakkan di depan dada, tutup mata dan tundukkan kepala. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena segala kebaikan-Mu dalam hidup kami pada Minggu Gembira pada saat ini. Bapa yang Maha Baik, bukalah pintu pikiran dan hati saya sehingga saya dapat mendengarkan sabda-Mu. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Adik-adik yang baik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Nah, mari siapkan hati serta pikirannya karena kita akan mendengarkan Injil Tuhan kita pada hari ini. Lipat tangannya dan duduk yang rapi ya. Dan Kak Iren, Kak Amel akan membawakan bacaan Injil kita pada hari ini dengan sangat istimewa loh. Sangat istimewa, kira-kira kenapa ya adik-adik? Karena Kak Amel akan membawakan bacaan Injil kita dengan storytelling. Wah, storytelling adik-adik, pasti bagus sekali kan? Iya dong, karena nanti kakak akan bertanya sama adik-adik dan Kak Iren, apakah adik-adik di rumah dan Kak Iren mendengarkan nggak ya bacaan Injil kita pada hari ini? Siap adik-adik? Siap Kak Amel. Kita mulai ya. Bacaan Injil kita diambil dari Injil Markus 4 ayat 35 sampai 40. Sekali peristiwa, pada waktu sore hari, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu mereka pun meninggalkan orang banyak itu dan bertolak. Dan membawa Yesus bersama dengan mereka di dalam sebuah perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu yang lain menyertai Dia. Tak lama mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak pun menyembur masuk ke dalam perahu. Dan perahu pun mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tertidur di buritan di atas sebuah tilam. Maka berkatalah murid-muridnya kepada Dia, "Guru, Engkau tidak peduli bahwa kita binasa?"
Lalu Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Lalu seketika angin itu pun reda dan danau menjadi sangat teduh. Lalu berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu sangat takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Lalu mereka pun menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik yang ada di rumah, bagaimana bacaan kita tadi? Bagus sekali kan? Bagus sekali dong Kak Iren. Nah, seperti janji Kak Amel yang tadi, Kak Amel akan bertanya kepada adik-adik yang ada di rumah serta Kak Iren tentang storytelling yang tadi telah Kakak bacakan. Siap? Siap dong Kak Amel, kan tadi Kak Iren dan juga adik-adik yang ada di rumah mendengarkan Kak Amel dengan sangat serius, ya kan adik-adik? Wah, mantap sekali dong. Kita mulai ya. Nah, kira-kira Kak Iren dan adik-adik di rumah kira-kira tahu nggak ya apa yang dilakukan oleh Yesus sebelum Yesus dan para murid-muridnya bertolak ke seberang? Tahu dong Kak Amel, jadi sebelum Yesus dan murid-muridnya bertolak ke seberang, Yesus mengajarkan perumpamaan di tepian danau kepada banyak orang. Oh, jadi begitu adik-adik. Jadi sebelum Yesus dan para muridnya bertolak ke seberang, Yesus mengajar dulu kepada orang-orang banyak tentang perumpamaan. Lalu kira-kira apa yang terjadi ketika Yesus dan para muridnya berada di tengah-tengah danau, Kak Iren? Nah, ketika Yesus dan para muridnya berada di tengah danau nih kan Kak Amel, tiba-tiba ada angin yang sangat kencang dan juga ombak menyembur masuk ke dalam perahu yang ditumpangi Yesus dan juga murid-muridnya. Lalu kira-kira bagaimana para murid-muridnya? Para murid Yesus langsung ketakutan Kak Amel karena kejadian itu. Wah, tentu saja ya kalau Kak Amel dan Kak Iren, mungkin adik-adik yang ada di rumah berada pada situasi seperti itu, tentu kita juga merasa sangat takut kan? Bayangkan saja adik-adik, kita berada di tengah-tengah danau, lalu angin sangat kencang datang, lalu ombak juga menyembur masuk dalam perahu. Tentu kita sangat takut kan? Wah, lalu kira-kira adik-adik di rumah tahu nggak apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus ketika angin dan ombak itu datang? Ayo adik-adik di rumah, tahu nggak kenapa? Ayo, kita dengar dulu yuk. Kita dengar. Nah, Kak Amel, adik-adik yang di rumah itu ada yang mau menjawab, tapi Wah. diwakilin sama Kak Iren aja ya Boleh. adik-adik. Nah, jadi begini Kak Amel, ketika itu murid-muridnya langsung pergi ke belakang untuk membangunkan Yesus yang sedang tidur di buritan. Oh, begitu. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Yesus juga adik-adik? Tahu nggak? Tahu dong, sekarang kakak Iren lagi ya yang wakilin adik-adik di rumah. Jadi Yesus kemudian bangun lalu menghardik angin tersebut. Lalu Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Wah, hebat sekali ya Yesus itu adik-adik. Iya Kak Amel, Yesus kita itu kan hebat sekali. Nah Kak Amel, karena Yesus kita hebat, mari kita kasih tepuk salut untuk Yesus. Boleh tuh adik-adik di rumah juga ikut ya. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Wah, sangat salut sekali kepada Yesus kita. Nah, kira-kira apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, Kak Iren? Nah, begini Kak Amel, Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya?" Wah, gitu adik-adik tentang bacaan Injil kita pada hari ini. Lalu Kak Amel mau bertanya,
Kira-kira apa ya yang menjadi ketakutan adik-adik di rumah? Dan Kak Iren? Nih, kalau Kak Iren nih Kak Amel, Ya. Kak Iren itu sering takut karena Kak Iren kurang percaya diri. Kak Terus? Iren takut dimusuhi teman-teman. Ya. Kemudian Kak Iren takut kalau mamanya Kak Iren marah. Wah, betul sekali. Dan mungkin adik-adik di rumah ada juga ketakutan satu lagi Kak Iren. Ada dong Kak Amel, yaitu takut tidak naik kelas. Ya kan, Iya, adik-adik? karena sekarang lagi musim ujian kan? Iya Kak Amel. Nah, Kak Amel mau berkata kepada Kak Iren dan adik-adik di rumah, sebenarnya kita tidak perlu merasa takut akan semua itu. Kalau kita sudah melakukan hal yang baik, tidak pernah mengganggu teman, atau kalau adik-adik sudah belajar dengan sangat giat, tidak perlu merasa takut bahwa adik-adik akan tinggal kelas, gitu ya Kak Iren. Iya Kak Amel. Dan kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita, mendampingi kita. Oke Kak Amel. Dan kalau misalnya kita punya kesulitan, punya rasa khawatir, boleh kita sampaikan kepada Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak cara menyampaikannya bagaimana? Tahu dong Kak Amel, yaitu menyampaikannya dengan doa. Tapi Ya. Kak Amel, kita tidak boleh berdoa hanya ketika kita susah, Iya, betul. ketika kita mengalami masalah. Tidak Ya. boleh Kak Amel. Kita harus tetap berdoa ketika kita senang, Iya. ketika kita merasa bersyukur. Betul. Kita harus tetap berdoa dalam setiap keadaan apapun. Boleh dikatakan dalam suka dan duka ya Kak Iren. Benar Kak Amel. Nah, jadi saat adik-adik juga merasa sangat takut nih, boleh berdoa. Lalu adik-adik merasa bersyukur, misalnya dapat mainan baru, misalnya dapat nilai yang bagus, boleh juga berdoa. Karena berdoa itu merupakan komunikasi kita kepada Tuhan. Sama seperti kata pengantar yang tadi adik-adik telah dengarkan tentang bagaimana berdoa yang baik. Jadi kakak sangat berharap adik-adik dapat melakukan hal tersebut ya, berdoa yang baik. Oke? Oke Kak Amel. Nah adik-adik yang di rumah janji ya untuk melakukan hal tersebut. Ayo janji dulu, Janji dong. Oke, semoga Tuhan memberkati. Bye-bye. Adik-adik yang baik, mari kita sama-sama mengucapkan doa syarat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Untuk mengucapkan doa permohonan kita, mari kita bersatu dalam doa. Bagi pemimpin negara kami, ya Bapa, berkatilah para pemimpin negara kami, agar mereka lebih bertanggung jawab dengan tugas mereka, dan mereka dapat memimpin negara kami dengan lebih maju lagi, menurut ajaran agamamu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi orang tua, ya Bapa, terima kasih untuk kedua orang tua kami. Lewat mereka Engkau telah menciptakan kami, mereka mendidik kami, mengajari kami dan mendampingi kami. Berkatilah orang tua kami di setiap langkah dan pekerjaan mereka. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Untuk orang-orang sakit dan terkena dampak positif 19, ya Bapa, kiranya Kau berkatilah mereka, berikan mereka kekuatan dan semangat untuk melawan
penyakit mereka. Berilah obat yang mereka makan menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi pendamping sekolah minggu, ya Bapa, kiranya Kau berikan pendamping sekolah minggu kekuatan, kesehatan, serta semangat yang lebih. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Untuk menyatukan doa-doa permohonan kita, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. adik-adik, kita sudah sampai di bagian kreativitas. Kira-kira apa ya Kak kreativitas kita kali ini? Apa ya? Nah, adik-adik di rumah, pada minggu ini kita akan membuat dompet kasih. Yang dimana dompet kasih ini, di dalam dompet ini kita akan mengisi bagaimana itu kasih. Nah, adik-adik, bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas jeruk, kertas origami, gunting, dan kartu. Dan kartu ini bisa menggunakan kartu KTP, kartu SIM, dan kartu ATM. Dan adik-adik kan biasanya belum punya tuh kan. Nah, adik-adik bisa pinjam punya mama papanya ya. Nah, adik-adik kita menggunakan penggaris juga, pulpen, pensil, spidol warna bisa juga ya adik-adik. Dan kita menggunakan lem. Kalau adik-adik di rumah punya lem kertas, bisa menggunakan lem kertas ya adik-adik. Nah, adik-adik kita akan mulai ya cara membuat.
seperti adik-adik. Nah, ketika dibuka seperti ini, nih dibuka. Nah, dalam ini ada kolom-kolom seperti ini kan? Tadi sudah mengisi di situ apa? Bagaimana itu kasih. Dan jika adik-adik di rumah lagi marah, lagi emosian atau lagi berantem sama teman-temannya, bisa adik ambil satu demi satu dalam kantong ini dan adik-adik membacanya. Nah, selamat mencoba adik-adik. Dadah. Baik, kami yang luar biasa, kita kembali berdoa, yaitu doa penutup. Kembali lipat tangannya, letakkan di depan dada, tutup matanya, tundukkan kepala. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena kami sudah dapat mendengarkan sabda-Mu dalam ibadah kami pada Minggu Gembira ini. Bapa yang Maha Baik, berkatilah saya sehingga saya dapat menjadi anak-anak yang bersyukur, berdoa, rajin berdoa, rajin bersyukur, dan berkatilah saya sehingga saya dapat menjadi anak yang baik, mendengarkan nasihat orang tua, rajin belajar dan rajin mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh orang tua kami kepada saya. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik, Minggu Gembira kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita telah sampai di penghujung Minggu Gembira hari ini. Gimana adik-adik, seru nggak? Pasti seru dong, Kak. Masa enggak? Nah, adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa ya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di Minggu Gembira selanjutnya. Dadah!